down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejika dari kelas 12 MIPA 2. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan sebuah novel berjudul At-Taraska. Dan ini sedikit cuplikannya. Selamat menonton. Saya membaca buku yang berjudul Taraska, sebuah novel yang menceritakan tentang dua keluarga, Cemara dan Brackenham, mempunyai pesantren keluarga Cemara yang bernama Abian dan Zara, yang mempunyai 5 anak. Anak sulung bernama Arsaka, anak kembar 3 yang bernama Aryan, Ziana, Bizar, dan anak bungsu bernama Atika, dan keluarga Brackenham yang bernama Danu dan Helda, yang mempunyai anak tunggal bernama Zanara, seorang anak yang nakal yang berasal dari keluarga Cemara yang bernama Abizar. Kenakalannya, ia kini tinggal kelas 2 tahun. Berbeda dengan saudara dan saudarinya, setelah Abizar lulus SMA, Abizar harus tinggal di pesantren. Dan Zanara, andin dia gadis cantik yang nakal, berasal dari keluarga Brackenham dan kurang kasih sayang. Saat ini, Zanara tinggal bersama neneknya. Hari pertama santri baru masuk, tentu ada Abizar juga di sana. Semua santri berkumpul, termasuk Bizar. Abian menceritakan asal-usul dirinya cucu dari pemilik pesantren Darussalam. Kini pesantren tersebut telah diwariskan kepada Abian Khoiri At-Taraska, yakni Aba dari Bizar, dan Abizar menyuruh putra sulungnya berdiri dan bercerita Arsaka Nizama At-Taraska yang akan menjadi pimpinan pesantren mulai tahun ini. Berbeda dengan santri lain, Zanara malah tidur di taman pesantren karena Zanara pun dihukum membersihkan kamar mandi. Abizar terkejut mendengar seseorang membuka pintu atap. Ia segera mematikan puntung rokoknya. Ia bertambah terkejut saat melihat seorang gadis yang berdiri di sana. Berkat pertemuan yang tidak disengaja, Zanara dan Abizar menjadi teman. Zanara yang sebelum terbiasa di pesantren mempunyai rencana untuk kabur karena tidak tahan tinggal di pesantren. Abizar menceritakan semua tentang Zanara yang berasal dari keluarga Brackenham. Zanara masuk pesantren karena perintah dari neneknya. Zanara mendapatkan kabar bahwa neneknya masuk rumah sakit. Nenek Zanara sudah sakit parah dan segera dioperasi, sedangkan biayanya masih kurang 50 juta. Zanara pun mencoba mengikuti lomba tilawah seprovinsi. Zanara pun dites bacaan Al-Qur'annya. Siapa sangka gadis yang sangat nakal itu ternyata fasih dalam membaca Al-Qur'an. Zanara berhasil membuat penonton bertepuk tangan. Mendengar suara merdunya, pengumuman juara lomba pun dimulai. Siapa sangka Zanara mendapati posisi juara 1 dan mendapatkan uang 50 juta. Zanara sangat senang karena dia bisa mendapatkan biaya operasi neneknya. Namun, setelah turun dari atas panggung, Zanara mendapatkan kabar bahwa neneknya sudah meninggal. Mendengar kabar tersebut, Zanara histeris dan hancur.
sehancur-hancurnya. Zanara pun segera ke rumah sakit. Sampai di ruang jenazah, Zanara langsung memeluk tubuh neneknya dan mengatakan bahwa dia sudah membawa uang operasi neneknya. Ziana terkejut mendengarnya. Jadi Zanara membutuhkan uang itu untuk operasi neneknya. Pemakaman pun selesai. Mama Zanara pun mengikuti pemakaman neneknya Zanara dan meminta maaf, tapi Zanara sudah terlanjur benci kepada ibunya. Kedatangan sahabat dari Abian dan Zara, yaitu Farid dan Citra, yang mempunyai anak sematawayang bernama Akela Wiratmaja. Maksud kedatangan kita dan Farid adalah ingin menjodohkan putrinya dengan anak sulung dari Abian, yakni Arsaka. Namun Arsaka menolak karena Akela tidak bisa masuk dalam hati Arsaka. Arsaka teringat kepada Zanara. Setelah kepergian nenek Zanara, dia semakin jarang bertemu. Semenjak ditinggal neneknya, kini Zanara benar-benar menjadi santri sungguhan. Berbeda dengan Abizar yang masih nakal, pukul 4 sore Zanara belum pulang ke pesantren karena dia menemui Tante Kintan. Tante Kintan meminjam uang hasil lomba sari tilawah Zanara untuk biaya pengobatan. Zanara pun pulang mengambil uang di bank bersama Dewan Pesantren. Seseorang mendekatinya dan Zanara hampir dilecehkan. Untung saja ada Arsaka yang diam-diam mengikuti Zanara dari belakang. Karena khawatir santriwati keluar sendirian. Pagi-pagi sekali, Abian menemui ayah Zanara, yaitu Danu Wicaksono. Kedatangan Abian adalah ingin menikahi anak sulungnya, Arsaka, dengan putri Pak Danu. Zanara dulu, Danu sangat mencintai istri Abian, Zara, sehingga memberikan nama anaknya Pak Danu mirip seperti Zara, yaitu Zanara. Arsaka bercerita kepada umanya, ada seseorang yang berhasil masuk dalam hatinya, yaitu Zanara. Zanara berhasil membuat Arsaka khawatir, seperti Zanara hampir dilecehkan kemarin. Contohnya, paginya Arsaka pulang ke pesantren. Betapa terkejutnya saat ia melihat Abizar menjadi imam. Zanara pun tersenyum, senang usahanya memohon dan membujuk Abizar tidak sia-sia. Tak lama kemudian, Zanara mendapatkan kabar bahwa ibunya sudah meninggal. Danu, ayah Zanara, menelpon Abian, mengatakan bahwa ibunya meninggal disebabkan minum racun. Di kamar ibunya, Zanara menangis dan membuka laci bekas. Di sana terdapat buku catatan dan sarung tangan. Buku tersebut ternyata dari milik Helda, ibunya. Zanara terkejut saat membaca buku itu.
Ternyata itu isinya tulisan tangan ibunya dari zaman masih kecil. Setelah kepergian ibunya, terungkap rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Papa Zanara. Zanara bilang kepada papanya, anak perempuan adalah tanggung jawab ayahnya. Jika dia sudah menikah, maka dia diserahkan kepada suaminya. Tanya Zanara, karena sudah terlanjur benci kepada ayahnya. Kini Zanara mengiyakan ajakan nikah Arsaka yang akan diadakan 2 minggu lagi. Tetapi banyak sekali cobaan yang diberikan kepada Zanara, yaitu membuat dirinya ragu untuk menikah dengan Arsaka. Pernikahan Zanara dan Arsaka akan segera dimulai. Ziara dan Zanara menonton layar tablet yang menampilkan suasana Masjid Darussalam. Akad sudah dilaksanakan. Kan mereka berdua sudah sah menjadi suami istri. Sekarang Zanara sudah menjadi istri pemilik pesantren Darussalam. Sesampai di rumah, Arsaka Zanara memindahkan bajunya ke dalam lemari dan melihat di sekeliling kamar yang sangat rapi. Sebelum Abian, Ziana berangkat ke pesantren. Mereka ikut sarapan bersama Abian, Zara, Arsaka, Zanara, dan Alari. Setelah makan, Zanara dan Arsaka berjalan-jalan keluar mengajak Alari. Mereka memutuskan menonton film bioskop. Setelah selesai, mereka pulang. Zanara membersihkan figura di nakas dan beberapa lukisan dinding sampai dia terpaku dan sebuah kaligrafi itu. Kode bukan aku yang buat, ucap Arsaka. Lalu Zanara bertanya dari siapa dan dijawab dari Akela. Mendengar perkataan Arsaka, Zanara terdiam dan kembali membersihkan kamar. Melihat Zanara terdiam, Arsaka pun mengambil kaligrafi tersebut dan menyimpannya, tidak dipasang lagi. Keluarga Arsaka dikejutkan dengan kedatangan keluarga Farid yang membawa banyak sekali bahan mentah untuk dimasak bersama-sama. Kedatangan Akela tersebut membuat Zanara cemburu, karena Akela berbicara dengan Arsaka. Tetapi setelah ia menjawab pertanyaan Akela, ia menjauh dan pergi mencari istrinya, Zanara. Arsaka menanyakan kepada Zanara dan suatu tempat yang mau Zanara kunjungi, kota atau negara. Ternyata Arsaka, Zanara menjawab, tidak mas. Akhirnya dengan ajakan Arsaka, Zanara mau, dan betapa bahagianya Abian dan Zara melihat Zanara dan Arsaka membawa 3 koper. Mereka akan bulan madu di Bali selama seminggu. Cukup 1 minggu, bang? Tanya Abian. Insya Allah cukup bah, ucap Arsaka. Zanara dan Arsaka menikmati bulan madu mereka dengan pergi ke beberapa pantai yang cantik di Bali. Zanara dan Arsaka memutar-mutar laut dengan skateboardnya dengan handal. Berbeda dengan Zanara yang tidak melepaskan pelukannya karena takut akan jatuh. Seharian perlaluan ke berbagai wisata di Bali membuat Zanara kelelahan. Zanara jatuh sakit dan akhirnya Arsaka memilih untuk pulang lebih awal. Anak kembar 3, Abian dan Zanara, ulang tahun dan 30 anak yatim datang ke rumah Abian untuk doa bersama. Selama ulang tahun Ziana, Aryan Bizar terkejut karena rumah yang tadinya sepi kini sangat ramai sekali orang setelah mereka pindah di halaman belakang.
Akela datang menemui Zanara. Akela menanyakan kabar Zanara yang kemarin sakit. Setelah itu pergi. Ketika Akela sudah berada samping Zanara, Akela mendorong Zanara dan akhirnya jatuh ke kolam. Ustadz Farouk yang melihat kejadian itu benar ingin mendekati dan hendak melompat, tetapi ia mendengar suara Arsaka. Arsaka bertanya kepada Ustadz Farouk, "Ustadz Farouk menyukai istri saya?" "Benar, tapi itu dulu, sebelum Zanara resmi menjadi istrinya Gus Arsaka," ucap Ustadz Farouk. Pembicaraan mereka terdengar oleh Abian. Ustadz Farouk melihat ada yang aneh kepada Ziana yang berhenti di pinggir jalan, dapat bunga dan selalu melihat dirinya. Arsaka mengabari kepada keluarganya jika Zanara masuk rumah sakit. Zanara mempunyai tumor jinak di bagian leher. Rahim mereka semua terkejut. Keadaan tumor tersebut membuat Zanara sementara waktu sulit hamil. 3 hari mendapatkan perawatan dan di rumah sakit, membuat tubuh Zanara semakin baik. Akhirnya Arsaka memutuskan bahwa Zanara akan dioperasi malam ini, dan operasi berjalan dengan lancar. Ziana ketahuan teleponan pada malam hari membuat Abian sangat marah. Karena takut Ziana salah pergaulan lagi, Abian ingin menikahi Ziana dengan seseorang yang sangat dipercayainya. Ziana tidak mau dijodohkan karena ia sudah memiliki lelaki pilihannya, dan Ziana mencoba menenangkan dirinya. Ziana akhirnya dengan perkataan Zara membuat hati Ziana luluh dan mau menikah dengan orang pilihan Abian. Pembicaraan Arsaka dan Ustadz Farouk saat itu terdengar oleh Abian, dan itu membuat Abian yakin bahwa Ustadz Farouk bisa menjaga putrinya. Ustadz Farouk dikejutkan dengan kedatangan Abian. Ustadz Farouk terdiam beberapa saat. Ia mengingatkan kejadian janggal saat Ziana pulang kuliah dengan membawa kado dan bunga. Hari Ziana dan Ustadz Farouk sudah selesai dilaksanakan. Karena kedekatan mereka berdua belum terlalu dekat, mereka masih canggung untuk bicara. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang mereka sangat akur dan Ziana tak canggung lagi memperlihatkan sikap aslinya kepada Ustadz Farouk. Tak terasa usia pernikahan Zanara dan Arsaka sudah berjalan 3 bulan. Tetapi Zanara dituduh oleh Angela tidur dengan laki-laki lain, dan sebuah foto menandakan ucapan tidur dengan laki-laki lain ucapan dia benar. Tetapi Zanara berusaha meyakini suaminya bahwa itu bukan dia, melainkan foto editan. Zanara memberikan kabar kehamilannya kepada Arsaka, dan ternyata Zanara sedang hamil anak kembar. Ziana ternyata juga hamil, dan usia kandungannya 2 minggu lebih muda dari Zanara. Zanara sudah mulai masuk kampus lagi. Setelah beberapa hari kemarin izin, setelah dari kuliah habis, Angela menjemput Zanara dan berniat membunuh Zanara karena dia kesal dengan foto editan yang tidak berhasil memisahkan Zanara dan Arsaka. Angela mencekik Zanara, membuat Zanara susah bernafas, dan berencana juga membunuh bayi dalam perut Zanara. Tetapi seseorang datang. Orang tersebut adalah Arza, seorang temannya Angela. Mereka berdua yang membuat foto editan tersebut. Tetapi Arza dijebak oleh Angela, seakan-akan Arza yang merencanakan ini semua, dan polisi datang membawa Arza dan Zanara untuk mendapatkan penanganan dari dokter. Zanara sangat kritis dan
Arsaka sangat panik dengan keadaan Zanara dan calon anaknya. Angela bingung melihat keberadaan Arsaka yang menemui Arsa di ruang litigrasi, dan Arsa sudah menceritakan semua kepada Arsaka, dan Angela terbukti yang mencelakai Zanara, dan Angela dipenjara bersama Arsa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Arsaka menyelesaikan S2-nya dan foto bersama keluarganya. Tak terasa, setelah melewati banyak tantangan, sekarang mereka berdua dibahagiakan yang tak pernah mereka rasakan. Berawal dari Zanara, santriwati nakal. See you. Audio Jungle.